Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nugroho Joyowongso. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuntingan media cetak, jenis media cetak. Yang pertama, newsletter. Menurut Frank Jeffkins, newsletter merupakan media informasi atau siaran berita yang singkat ditunjukkan kepada para pembaca yang sibuk atau seseorang yang tidak memiliki waktu untuk membaca berita terlalu panjang dan rinci. Manfaat newsletter. Pertama, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menjalin relasi yang baik antar pelanggan dan perusahaan. Yang kedua, memudahkan pelanggan mengetahui update perusahaan. Fungsi utama newsletter adalah supaya para pelanggan mendapatkan informasi dan update terbaru dari perusahaan. Misalnya, produk, program, promosi event, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan segmentasi atau profil pengguna. Selain sebagai media promosi, newsletter juga bisa berfungsi sebagai media survei. Survei yang dilakukan dapat diketahui produk mana yang berhasil menarik minat pelanggan paling tinggi. Contohnya newsletter adalah Gramedia dan Netflix. Yang kedua, surat kabar. Pengertian surat kabar. Surat kabar atau disebut sebagai koran. Aslinya berasal dari bahasa Belanda yaitu krant dan dari bahasa Prancis yaitu courant, yang bermakna sebagai suatu penerbitan, ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak berbiaya rendah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, surat kabar atau koran ini memiliki makna lembaran-lembaran kertas bertulisan kabar, dalam kurung berita, terbagi dalam kolom-kolom biasanya 8-9 kolom. Yang terbit setiap hari. Bentuk surat kabar di berbagai negara termasuk Indonesia memiliki bentuk ukuran yang besar dan kertas yang digunakan adalah kertas buram dengan tulisan yang berukuran sekitar 12 cm. Syarat-syarat surat kabar. Yang pertama, publisitas. Publisitas adalah proses penyiaran kepada khalayak publik. Surat kabar itu sifatnya umum, sehingga semua masyarakat umum boleh mendapatkan dan membaca surat kabar tanpa batas. Yang kedua, periodisitas. Periodisitas adalah sebuah surat kabar memiliki jadwal terbit secara teratur. Yang ketiga, universalitas. Universalitas adalah sebuah isi informasi yang dimuat dalam sebuah surat kabar itu beraneka ragam dan bersifat umum. 4. Aktualitas. Aktualitas adalah informasi apapun yang termuat dalam sebuah surat kabar harus benar-benar terjadi dan diberitakan secara terkini. Yang ketiga, tabloid. Tabloid adalah istilah suatu format yang lebih kecil, 597 mm kali 375 mm dari ukuran standar koran harian. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan penerbitan surat kabar reguler non harian dalam kurung bisa mingguan. Yang keempat, majalah dan jurnal. Majalah adalah salah satu jenis dari media massa. Majalah terdiri dari sekumpulan kertas cetakan yang disatukan. Tulisan-tulisan di dalam majalah dibuat bukan oleh tulisan tangan, namun oleh suatu media cetak. Tidak ada ketentuan baku dalam penyusunan ini. Jurnal atau pencatatan artinya suatu formulir yang dipergunakan pada pencatatan semua aktivitas transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta jumlah nominal, debit serta kredit, serta memiliki nilai akhir yang wajib seimbang.
Prinsip dasar pembuatan jurnal terdapat beberapa prinsip pembuatan jurnal yang wajib diperhatikan. Yang pertama, melakukan identifikasi serta evaluasi bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, menentukan perkiraan atau warta akun apa saja yang ada pada bukti transaksi yang terjadi dan memilih golongan termasuk jenis aset, liabilitas, ekuitas. Yang ketiga, menetapkan perhitungan penjumlahan atau pengurangan terhadap akun yang terdapat menggunakan transaksi yang terjadi. Yang keempat, memutuskan debit atau kredit akun yang terkait dalam transaksi. Buat memilih pengisian tabel debit atau kredit suatu akun memiliki beberapa metode. Yang kelima, buku. Dalam bahasa Indonesia, terdapat kata kitab yang diserap dari bahasa Arab memiliki arti buku. Dalam bahasa Indonesia, kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab ditunjukkan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Biasanya, kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum atau dengan kata lain, merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga pada masa lampau. Buku merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu, pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Selain itu, dengan membaca dapat membantu mengubah masa depan serta dapat menambah kecerdasan akal dan pikiran kita. B. Bentuk penyuntingan media cetak. Berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak. Melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintahan, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Jenis artikel. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi adalah karangan ini berisi gambar mengenai suatu hal keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Yang kedua, narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi tersebut, peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Yang ketiga, pola narasi secara sederhana. Awal narasi biasanya berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. Bagian awal harus menarik agar dapat mengikat pembaca. Bagian tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik. Konflik lalu diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konflik timbul dan mencapai klimaks, secara berangsur-angsur cerita akan mereda. Yang keempat, eksposisi. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Yang ketiga, fiksi. Fiksi atau cerita rekaan adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diapresiasikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Yang keempat,
Buku adalah kumpulan himpunan atau kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan. Bahan tersebut bisa berbentuk potongan yang terbuat dari kayu, kertas, bahkan gading haja. Kumpulan ini dihimpun atau dijilid menjadi suatu atau satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku berbentuk persegi panjang dan ada juga berbentuk persegi. Sekian dari presentasi saya tentang penyuntingan media cetak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.